Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pembahasan kita kali ini merupakan materi kelas 7 Ilmu Pengetahuan Sosial bab 1 mengenai manusia, tempat, dan lingkungannya. Pada subbab kegiatan ekonomi yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Yuk simak sama-sama videonya. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita mulai pembahasan, teman-teman harus tahu dulu tujuan dari video pembelajaran ini. Tujuan yang pertama, teman-teman mampu menjelaskan pengertian dari kegiatan ekonomi. Yang kedua, teman-teman mampu mengklasifikasikan kegiatan ekonomi di masyarakat. Yang ketiga, teman-teman terampil membuat laporan hasil observasi dalam bentuk laporan tertulis. Apakah ada yang masih mengingat materi yang telah diajarkan sebelumnya? Setelah mempelajari materi tentang konsep ruang, sekarang kita akan melanjutkan materi tentang kegiatan ekonomi, di mana di dalamnya terdapat produksi, distribusi, dan konsumsi. Apakah kalian juga tahu bagaimana proses manusia bisa mengkonsumsi suatu barang? Untuk lebih jelasnya, yuk simak penjelasan berikut. Pengertian kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah usaha manusia untuk menghasilkan atau mengubah barang atau jasa yang bernilai ekonomi lebih tinggi. Produksi juga dapat diartikan sebagai kegiatan manusia yang menghasilkan atau menambah kegunaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Misalnya, pabrik tekstil mengolah serat kain dari bahan mentah menjadi kain. Kemudian, kain diolah menjadi pakaian yang siap digunakan. Jenis-jenis kegiatan produksi. Jenis-jenis kegiatan produksi dapat dikelompokkan berdasarkan bidang usaha pengolahan sumber dayanya. Jenis-jenis kegiatan produksi menurut bidang usahanya adalah sebagai berikut. 1. Bidang usaha ekstraktif. Bidang usaha ekstraktif adalah kegiatan produksi yang bergerak di bidang pengambilan atau pemanfaatan sumber daya alam secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu. Misalnya, penambang yang mengambil hasil tambang atau nelayan yang menangkap ikan di laut. 2. Bidang usaha agraris. Bidang usaha agraris adalah kegiatan produksi yang bergerak di bidang pengolahan atau pengelolaan tanah. Contohnya, petani yang mengolah tanah untuk dijadikan sawah atau kebun. 3. Bidang usaha industri. Bidang usaha industri adalah kegiatan produksi yang bergerak di bidang pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Misalnya, industri pengolahan kapas menjadi benang, industri otomotif, dan kerajinan. 4. Bidang usaha perdagangan. Bidang usaha perdagangan adalah kegiatan produksi yang bersifat menambah nilai guna barang dengan cara menjual barang dari produsen ke konsumen. Bidang usaha jasa. Bidang usaha jasa adalah kegiatan produksi yang bergerak di bidang jasa dan pelayanan. Misalnya, bank, pos, agen perjalanan, restoran, rumah sakit, dan bengkel. Faktor-faktor kegiatan produksi. Terdapat 4 faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan produksi. Yang pertama, faktor produksi alam. Faktor produksi alam adalah faktor produksi yang telah disediakan oleh alam. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya. Yang ketiga, faktor produksi modal. Faktor produksi modal adalah segala hasil produksi yang dapat dibuat manusia dengan menghasilkan barang atau jasa. Yang keempat, faktor kewirausahaan. Faktor kewirausahaan adalah kemampuan seseorang atau beberapa orang dalam menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu.
Kegiatan distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Barang yang sudah jadi tersebut akan dikirimkan kepada konsumen dengan tujuan menambah nilai guna barang tersebut. Tujuan kegiatan distribusi dan klasifikasi kegiatan distribusi. Ada beberapa cara untuk mencapai tujuan kegiatan distribusi. Yang pertama, distribusi langsung. Distribusi langsung adalah menyalurkan barang tanpa perantara, sehingga penyaluran langsung dari produsen ke konsumen. Yang kedua, distribusi semi langsung. Distribusi semi langsung adalah sistem distribusi yang menggunakan agen sebagai penyalur barang. Yang terakhir, distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung adalah sistem dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, makelar, komisioner, pedagang kecil yang bertindak sebagai perantara. Distributor dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu pedagang besar, pedagang kecil, dan perantara. Pengertian kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang bersifat mengurangi atau menghabiskan manfaat dan kegunaan hasil dari produksi suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Orang atau lembaga yang memenuhi kegiatan konsumsi disebut konsumen. Kegiatan konsumsi. 1. Kegiatan konsumsi rumah tangga. Terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya. Contoh kegiatan konsumsi rumah tangga adalah pemenuhan kebutuhan berupa makanan dan pakaian, rumah, listrik, ataupun telepon. 2. Kegiatan konsumsi perusahaan. Perusahaan dalam hal ini bukan hanya melakukan kegiatan produksi, akan tetapi juga melakukan kegiatan konsumsi, ditunjukkan untuk menghasilkan barang atau jasa. 3. Kegiatan konsumsi negara. Negara bertujuan untuk memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakat. Biaya yang digunakan untuk konsumsi negara berasal dari masyarakat. Faktor kegiatan konsumsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Besar kecilnya konsumsi yang dilakukan seseorang dipengaruhi oleh yang pertama, pendapatan. Kedua, perkiraan harga di masa mendatang. Ketiga, harga barang yang bersangkutan. Keempat, iklan. Kelima, ketersediaan barang dan jasa. Keenam, selera. Ketujuh, mode. Kedelapan, jumlah keluarga. Dan yang terakhir, kesembilan, lingkungan sosial budaya. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah memahami materi yang telah disampaikan? Silahkan tulis kesimpulan teman-teman di kolom komentar. Kami juga menerima pertanyaan dari teman-teman mengenai video ini. Dan jangan lupa untuk menuliskan kesan dan pesan selama menyaksikan video ini di kolom komentar. Sebelum mengakhiri video pembelajaran ini, yuk kita sama-sama menebak jawaban dari 5 pernyataan yang akan disajikan setelah ini. Jangan lupa untuk memeriksa jawaban kalian di akhir video ya. Benar atau salah, produksi, distribusi, dan konsumsi adalah kegiatan ekonomi. Benar atau salah, contoh dari jenis kegiatan produksi di bidang agraris adalah pabrik pengolahan kapas. Benar atau salah, sumber daya manusia adalah faktor produksi modal. Benar atau salah, pihak yang menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen disebut distributor. Benar atau salah, agen menyalurkan barang secara langsung kepada konsumen. Benar atau salah, konsumsi adalah kegiatan menghabiskan nilai guna suatu barang. Benar atau salah,
Selain melakukan kegiatan produksi, perusahaan juga melakukan kegiatan konsumsi. Benar atau salah? Salah satu faktor manusia mengkonsumsi suatu barang adalah lingkungan sosial budaya. Ayo kita periksa jawaban. Pasti kalian penasaran bukan? Untuk mengetahui berapa nilai yang kalian dapatkan, silahkan hitung banyaknya jawaban yang benar dikalikan 12,5. Tugas kalian di rumah yaitu membuat laporan observasi tentang kondisi kegiatan ekonomi selama pandemi COVID berlangsung. Apakah masih bisa berlangsung seperti hari-hari biasanya? Kemudian, apa saja kendala yang dirasakan? Lalu, bagaimana dampaknya terhadap produksi, distribusi, dan konsumsi? Serta, berikan solusi menurut Anda. Tugas bisa dikumpulkan dalam bentuk PDF sesuai waktu yang telah ditentukan melalui email saya yang tertera di video ini. Berikut adalah contoh format laporan observasi dan silahkan kalian catat. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video pembelajaran mengenai kegiatan ekonomi. Jangan lupa untuk like video ini dan share video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian agar dapat memberikan manfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe ya. Sampai jumpa di lain video.